Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara, senang sekali kita bisa ada di tempat ini 1 minggu sebelum Paskah. Tadi sudah ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, tangannya kenapa kok? Jadi saya lebih baik ngomong di depan publik, tidak ada yang dipukul, tidak ada KDRT. Saudara-saudara kalau tidak percaya bisa cek dengan istri saya. Tidak ada juga, saudara-saudara, tidak ada juga mungkin mobil atau apa yang dipukul, saudara-saudara. Tetapi saya sedang jalan kaki dan jatuh. Jadi saudara-saudara, ini adalah bagian dari kehidupan kelihatannya. Saya harus lebih berhati-hati lagi. Jadi supaya sebelum yang lain tanya kepada saya kasih tahu dulu begitu kurang lebih seperti apa. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini 1 minggu sebelum Paskah. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang terus berbicara di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihani kami. Engkau bahkan mengirimkan Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia dan mati bagi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan buat karya-Mu, karya anak-Mu di atas kayu salib untuk datang dan menyelamatkan kami bersama-sama. Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami 1 minggu sebelum Paskah ini, untuk kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan, dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan secara leluasa. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu sebelum saya pindah ke Australia, saya ada di Jakarta, saya tinggal di Jakarta kurang lebih sekitar 7 tahun, dan sebelumnya saudara-saudara, saya dan Cilisa kita pernah tinggal di Amerika kurang lebih hampir 10 tahun, 9 tahun lebih saudara-saudara. Dan ketika kami tinggal di Amerika, ada satu hal yang harus kami biasakan, dan hal itu adalah hal yang sangat ekstrim, yang bertolak belakang. Salah satunya saudara-saudara adalah ini. Saudara-saudara tahu ini apa? Kalau gambar yang sebelah kiri itu adalah tata cara kita berlalu lintas di Australia, di Indonesia, dan di negara-negara yang berlatar belakang Commonwealth tentunya saudara-saudara. Dan di sebelah kanan itu adalah tata berlalu lintas negara-negara seperti Amerika, seperti China, saya rasa Jerman juga demikian, saudara-saudara, berjalannya beda. Yang satu berjalan di sisi sebelah kiri, yang satu lagi berjalan di sisi sebelah kanan, saudara-saudara. Ini adalah perubahan yang sangat radikal, kami ingat. Dan ketika kami pulang ke Indonesia pada waktu itu untuk liburan atau untuk berkunjung dan lain sebagainya, saudara-saudara, ada sebuah penyesuaian yang memakan waktu. Karena tidak mudah ternyata untuk pindah dari satu sisi ke sisi yang lain, saudara-saudara. Dan juga ketika kami kembali ke Amerika, pindah lagi ke sisi yang berbeda. Jadi, ini adalah perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat radikal. Dan Tuhan Yesus di dalam peristiwa Paskah, dia melakukan sebuah perubahan yang sangat radikal di dalam kehidupan kita. Apa perubahan itu? Apa perubahan pola pikir kita, cara pandang kita yang radikal, yang Yesus bawa bagi kita? Nah saudara, perikop ini, Yohanes pasal 11, itu kurang lebih adalah kira-kira sekitar waktunya kurang lebih 1 minggu sebelum peristiwa penyaliban dan peristiwa kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Seperti saudara lihat, biasanya di Minggu Palma ini kita sebutnya Minggu Palma, Palm Sunday, saudara-saudara, kita mengingat cerita di mana pada waktu itu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dieluk-elukan dan lain sebagainya. Tetapi ada sebuah cerita yang sangat sederhana yang terjadi juga kurang lebih 1 minggu sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ini adalah bagian daripada Injil Yohanes yang berbicara mengenai
statement yang kita sebut sebagai statement aku adalah. Aku adalah. Jadi Yesus banyak bicara di Injil Yohanes, beberapa kalimat seperti aku adalah roti hidup contohnya. Mungkin aku adalah gembala yang baik misalnya. Dan pada saat ini dia bicara mengenai sebuah statement yang berbeda, yaitu yang dia sebut sebagai aku adalah kebangkitan dan hidup, saudara-saudara. Dan ini dia bicara mengenai sesuatu yang sangat radikal, yang berbeda dengan keyakinan atau agama-agama yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu kalau misalnya orang bicara bahwa agama Kristen itu sama dengan agama yang lain, kurang lebih bicara mengenai Tuhan, yang satu pegang belalai gajah, yang satu pegang kakinya dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi tidak demikian. Kekristenan itu adalah sebuah kepercayaan iman yang sangat radikal, yang sangat berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain, saudara-saudara. Dan di sini Yesus bicara mengenai siapa dirinya. Kalau misalnya pemimpin-pemimpin agama lain, saudara-saudara, bicara mengenai benefit atau mengenai keuntungan yang diberikan oleh pemimpin agama tersebut, atau mungkin oleh iman percaya tersebut. Contohnya misalnya, seperti kita tahu kalau misalnya Nabi Muhammad menunjukkan jalan kepada Allah. Kalau misalnya kita belajar mengenai agama lain, contohnya Buddha menunjukkan mengenai bagaimana jalan menuju nirwana. Konfusius misalnya mengajarkan mengenai apa artinya hidup di dalam dunia dengan berbuat baik dan lain sebagainya. Tetapi Yesus bicara di sini bukan hanya sekedar dia adalah jalan, tetapi dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi bukannya dia membawa jalan bagi kita untuk bertemu dengan Allah, itu adalah salah satunya, tetapi dia adalah sendiri kebangkitan dan hidup. Suatu statement yang sangat berbeda sekali, saudara-saudara, dengan guru-guru agama lain atau dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Yesus di sini berkata bahwa dirinya lah kebangkitan dan hidup, bahwa dirinya lah adalah Allah yang sebenarnya. Kalau yang lain, gak ada yang bisa bicara bahwa mereka itu Allah, saudara-saudara, atau mereka itu Tuhan. Tetapi Yesus bicara mengenai bahwa dirinya lah sebetulnya adalah Allah sendiri. Dan dia katakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, saudara-saudara. Nah, di bagian ini adalah bagian yang sangat esensial sekali menurut saya untuk kita mengerti bersama-sama. Dan kita akan melihat bagian ini, saudara-saudara, karena sekaya apapun seseorang, seterkenal apapun seseorang, semungkin banyak follower apapun seseorang, itu nggak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Sudah kenal dengan orang ini? Siapa orang ini? Ada yang tahu? Hah? Siapa orang ini? Orang ini adalah konglomerat di Indonesia, saudara-saudara. Siapa namanya? Hah? Bukan. Siapa namanya? Hah? Bukan Ciputra. Ini Eka Cipta Wijaya. Ya. Pendiri Sinarmas. BII, dulu namanya BII, tapi sekarang namanya Maybank, kalau nggak salah, betul ya? Dia adalah pendiri Sinarmas, saudara-saudara. Nama aslinya itu, nama Chinese-nya adalah Huang Yi Chong. Dan dia mati pada tahun 2019. Pada usia 98 tahun. Wah, cukup tua ya, cukup panjang sekali usianya. Dan saudara-saudara, tahu kekayaan yang dia tinggalkan berapa? Banyak sekali ya. Dalam US dollar, saudara-saudara, itu diperkirakan sekitar 5,3 miliar, saudara-saudara, dalam US dollar. Dan dia cerita mengenai bagaimana sejarah dia datang ke Indonesia. Dia lahir di China dan kemudian dia datang ke Indonesia. Dan dia datang ke Indonesia itu sebagai apa, saudara-saudara? Pertama-tama dia katakan dia sebagai pedagang kerupuk. Pedagang kerupuk sejak umur 15. Sayang sekali di akhir hidupnya dia nggak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia mati tanpa tahu kalau misalnya Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Jadi sekaya apapun seseorang, kalau dia tidak mempunyai Yesus
Dia tidak tahu apa artinya itu kebangkitan dan hidup. Dia nggak bisa beli, dia nggak bisa peroleh, karena Yesuslah satu-satunya kebangkitan dan hidup, dan hanya percaya kepada Dialah memperoleh, maka kita memperoleh juga kebangkitan dan hidup. Mengapa Yesus berbicara bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup? Kita akan lihat dari perikop ini, dan ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus ingin menunjukkan mengenai kemuliaannya. Dia mau menunjukkan kemuliaannya. Perhatikan pasal 11. Silakan buka kembali Alkitab saudara. Di sini Yesus menghadapi sebuah pilihan. Pilihan kematian atau pilihan kemuliaan. Di akhir pasal 10, kalau saudara mundur sedikit, di akhir pasal 10, Yesus itu sebetulnya sudah hampir mati. Karena dia ada di Yerusalem, di pusat peribadatan, dan pada waktu itu pemimpin-pemimpin agama sudah siap sebetulnya untuk menangkap dan untuk mau merajam Yesus sampai mati. Saudara lihat di pasal 10 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-40, dikatakan sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Perhatikan, kemudian Yesus pada waktu itu pergi ke seberang sungai Yordan, ke seberang Yordan, di tempat Yohanes Pembaptis, lalu ia tinggal di situ. Jadi di awal pasal 11 yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Yesus pada waktu itu sedang retreat, sedang kabur sebetulnya dari Yerusalem, dan pada saat itu dia menerima kabar mengenai seorang sahabatnya yang sakit dan sekarat. Pasal 11 ayat 3, saudara-saudara lihat. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi pada waktu itu orang-orang membawa pesan kepada Yesus dan berkata, ayo cepat Yesus, datang dan menyeberang lagi sungai Yordan. Karena apa? Karena sahabatnya ini sudah mau mati. Begitu loh. Ya. Jadi saudara-saudara, ada beberapa masalah. Lazarus pada waktu itu tinggal di daerah yang namanya Betania, dan daerah itu lokasinya hanya beberapa kilometer dari Yerusalem. Ingat nggak tadi di pasal 10 bahwa Yesus itu sedang kabur dari Yerusalem pada waktu itu. Jadi ketika orang-orang memanggil dia untuk kembali lagi ke Betania, itu sebetulnya dia sedang mendekati kembali Yerusalem, di mana orang-orang pada waktu itu hendak mau membunuh Yesus. Jadi Yesus punya 2 pilihan. Apakah dia memilih persahabatan, datang kepada Lazarus, menyembuhkan dia, atau dia pada akhirnya mati. Dia bisa tinggal terus di sisi seberang sungai Yordan, tempat yang aman, atau dia pergi ke Betania, saudara-saudara, untuk menyembuhkan sahabatnya. Dan sepertinya itu pilihan yang tidak terlalu sulit, bukan? Karena apa? Karena Yesus sangat mengasihi Lazarus. Perhatikan ayat 4, pasal 11. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi, jelas pada waktu itu, bahwa Lazarus sedang sakit, dan akan mati menurut Yesus, tetapi penyakit itu, kata Yesus, tidak akan membawa kematian, tetapi justru menyatakan kemuliaan Allah. Jadi, apa maksudnya nih? Apakah Yesus akan nyebrang sungai Yordan dan menunjukkan kuasanya, karyanya, mujizatnya? Tetapi perhatikan ayat 6. Lihat saudara-saudara, pasal 11 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. Pasal 11 ayat 6. Kalau sudah ketemu kita akan baca. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Jadi Yesus tahu kalau Lazarus sahabatnya itu sakit, sekarat, dan dia sengaja menunggu 2 hari lagi, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain kita boleh tanya, ini sahabat macam apa ini Yesus ya? Dan dikatakan dengan jelas di ayat 6 tadi, bahwa ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Mungkin kita pikir dari sisi manusia bahwa Yesus mungkin takut pergi ke Betania, tetapi di sisi lain Yesus sangat mengasihi Lazarus dan mengasihi juga Maria dan Marta.
Dan Yesus menangis pada waktu itu ketika tahu kalau misalnya Lazarus mati ya. Betul nggak? Dan ini seperti kita melihat bagaimana nih Yesus, maksudnya buat apa Yesus menunggu 2 hari lagi? Dan kenapa dia menunggu 2 hari? Kenapa dia nggak langsung pergi ke Betania dan menyembuhkan Lazarus? Dan pada waktu itu kan selesai kan urusannya? Karena Yesus mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Walaupun ini tidak masuk akal, dia menunda keberangkatannya 2 hari sebelum dia pergi ke Betania. Kata sengaja di ayatnya yang ke-6, saudara-saudara perhatikan, tadi kita baca, itu adalah memang memiliki sebuah tujuan. Kata ini adalah kata yang sangat intentional, memiliki sebuah tujuan. Dengan kata lain, buat Yesus, ada sesuatu yang jauh lebih mulia, lebih penting dibandingkan dengan menyembuhkan seseorang. Interesting ya? Karena kita pikir menyembuhkan Lazarus pada waktu itu adalah prioritas daripada Yesus. Tetapi buat Yesus ada prioritas yang jauh lebih penting dibandingkan dengan membuat seseorang dari sakit menjadi sembuh. Dan Yesus sangat mengasihi mereka, saudara-saudara. Dan itulah yang dia mau kita sekarang juga mengerti. Karena dia datang, itu lebih penting sebetulnya dia datang daripada memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekayaan, memberikan kepada kita comfort, happiness. Dia tahu itu semuanya kita kepingini, kita inginkan. Tetapi ada sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kesehatan, dibandingkan dengan kekayaan, dibandingkan dengan happiness kita, kesukacitaan kita. Karena dia mengasihi kita. Dan dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita, dia kepingin kita terus untuk mengasihi dia. Dan mengakui kebesaran dia, dan mengakui kemahakuasaan dia. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Kalau di akal manusia pikir ini sahabat macam apa begitu loh Yesus terhadap Lazarus. Tetapi dia kepingin orang-orang yang pada zamannya itu, Lazarus, Maria, dan Marta untuk mengerti bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan menginginkan hanya sekedar kita kaya, kita berhasil, kita sukses. Dia kepingin hal-hal yang positif akan hal tersebut bagi kita. Tetapi terlebih lagi yang dia inginkan itu ialah bagaimana kita untuk percaya kepada dia, bahwa dialah kebangkitan dan hidup, saudara-saudara. Dan ini adalah pelajaran utama dari pasal 11. Pasal 11 mengajarkan kepada kita bahwa bahkan setelah 2 hari, Yesus pada akhirnya memutuskan untuk menunda kembali ke Betania. Dan dia tahu pada waktu itu Lazarus akan mati, saudara-saudara. Dan lihat apa yang dikatakannya di ayat 14 di sini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi dibandingkan dengan menyembuhkan Lazarus, seperti kebanyakan orang pada waktu itu berharap Yesus akan lakukan, ada jauh sesuatu yang lebih besar daripada itu. Bahwa Yesus pada akhirnya membangkitkan Lazarus dari kematian, saudara-saudara. Dan dia lakukan ini bukan hanya kepada Lazarus loh. Dia lakukan ini ketika dia masih hidup juga kepada anak, pada waktu itu anak gadis. Saudara ingat? Yang pada akhirnya mati. Dan saudara-saudara tahu kenapa Yesus melakukan itu? Bahwa dia menginginkan kita untuk percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus bukan hanya mau memperbaiki konsep kita, tetapi dia ingin memperbaiki respon natural daripada manusia. Lihat apa yang diresponi oleh Maria dan Marta. Perhatikan ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi, di sisinya Marta pada waktu itu, Marta berkata, kalau engkau datang lebih awal ya Yesus, maka dia, saudaraku itu, gak akan mati. Jadi dengan kata lain, dia menyesali pada waktu itu. Karena Marta tahu, dan pengetahuan dia, itu hanyalah bahwa Yesus hanya bisa menyembuhkan orang. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ini adalah iman percaya yang terbatas akan Yesus. Dia menaruh Yesus hanya di dalam satu kotak tertentu. Bahwa Yesus itu hanya bisa menyembuhkan orang.
Dan belum tentu bisa membangkitkan seseorang dari kematian. Dan dia berpikir bahwa Yesus hanya bisa deal dengan hal tersebut. Sedangkan Yesus itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, saudara-saudara. Perhatikan ayat 24, saudara-saudara. Ketika Marta bilang, aku tahu Yesus, kalau misalnya engkau, Yesus bilang dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Kemudian ayat 24 kata Marta kepadanya apa? Aku tahu bahwa ia bangkit. Dan waktu-waktu orang bangkit pada waktu itu pada akhir zaman. Jadi kata Marta begini, aku sudah sekolah teologi Tuhan, aku sudah pergi ke conference ini dan conference itu, aku tahu, aku udah ikut KTB rutin setiap minggu, aku tahu kalau misalnya Yesus itu pasti akan membangkitkan orang dari kematian. Tetapi Yesus katakan apa? Aku bukan hanya akan membangkitkan nanti, tetapi aku akan membangkitkan sekarang. Jawab Yesus di ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan di sini Yesus menantang kepada kita pada saat ini, sekarang ini. Apakah kita percaya bahwa Dia akan membangkitkan kita dari kematian? Kita mungkin nggak akan merasakan hal itu ketika kita hidup pada saat ini, tetapi apakah kita percaya kalau misalnya Yesus pada akhirnya akan membangkitkan kita dari kematian? Saudara ingat salah satu statement daripada apa yang kita ikrarkan setiap minggu, pengakuan iman rasuli, saudara-saudara, kita percaya akan apa? Bahwa akan ada kebangkitan dari kematian. Apakah kita percaya akan hal tersebut ketika kita berbicara hal itu, saudara-saudara? Yesus tanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal itu? Yesus tanya kepada kita semua pada saat ini, percayakah engkau juga akan hal itu? Gak peduli, saudara-saudara, berapa lama engkau menjadi Kristen, tidak peduli berapa lama engkau sudah dibaptis, tidak peduli apakah engkau lahir di dalam keluarga Kristen, tidak peduli apakah ayahmu atau kakekmu adalah pendeta, itu nggak membuat kita Kristen. Yang membuat kita Kristen ialah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, Dia ingin kita percaya sebagai kebangkitan dan hidup dalam sebuah kenyataan. Jadi tantangannya dari Yesus kepada kita semua ialah, percayakah kamu akan hal ini? Apakah kita akan berhadapan pada akhirnya, saudara-saudara, dengan Yesus dan kita tahu bahwa Dia akan membangkitkan kita dari kematian? Apakah kita percaya kalau misalnya kita menghadapi contohnya orang-orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, ketika orang itu mati, ketika kita menghadapi orang tersebut jasadnya sudah dingin dan ada di dalam peti mati, apakah kita percaya kalau misalnya satu kali Yesus akan membangkitkan dia juga dari kematian? Mungkin kita harus clear up pertama-tama, apa artinya saya percaya? Kalau saya katakan saya percaya, apa artinya sih sebetulnya? Percaya itu lebih dari hanya sekedar tahu, saudara-saudara. Ya. Tetapi percaya itu ada sebuah keikutsertaan dari kita. Nah, saya nggak tahu, saudara-saudara, apakah saudara pernah lihat gambar ini? Dulu ketika saya menjelaskan salah satunya, saudara-saudara, Injil kepada orang-orang yang pertama kali saya jelaskan ketika saya menjadi Kristen, ialah saya menjelaskan mengenai perumpamaan ini. Ini adalah seorang yang menyeberang Niagara Falls di Amerika. Ya. Dan dia menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya dengan tali dan hanya dengan alat penyeimbang itu. Jadi, dia menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya sendiri. Saudara-saudara, sendiri. Dan kemudian setelah itu, dia bertanya kepada orang-orang, siapa yang mau ikut aku untuk menyeberang dari sisi kanan ke sisi kiri? Jadi, satu kali dia menyeberang sendiri, tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, ialah bagaimana dia juga mengajak orang lain untuk menyeberang dari satu sisi ke sisi yang lain. Percaya, ketika kita bilang kita percaya, itu lebih dari hanya sekedar kita tahu. Kalau kita hanya tahu bahwa, oh ya ada orang ini namanya si A, yang dapat menyeberang dari satu sisi ke sisi lain di Niagara Falls, itu hanya sekedar tahu. Tetapi ketika kita katakan kita percaya,
kita mau untuk ikut orang itu, menyeberang dari sisi satu ke sisi yang lain, saudara-saudara. Saya bukannya bilang kepada saudara-saudara harus mati sekarang ini, untuk percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, tetapi untuk kita melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Ketika zaman Lazarus, apa yang terjadi di dalam kehidupan Lazarus, dan bagaimana kita bisa percaya kepada hal tersebut, saudara-saudara. Jawab Marta apa? Ya Tuhan, aku percaya, ayat 27, bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Jadi Marta pada waktu itu hanya sekedar percaya kalau misalnya Yesus itu akan bangkit dan juga akan membawa dirinya dari satu sisi ke sisi lain, tanpa dia percaya kalau misalnya Yesus itu akan melakukan hal juga kepada kehidupan dia, ke dalam kehidupan dia. Dan di sini kepercayaan daripada Marta itu, saudara-saudara, ditantang sekali lagi. Pertanyaannya pada saat ini ialah, seperti apa kita percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Seperti apa kita percaya kalau misalnya Yesus pada suatu ketika akan membangkitkanku dari kematian dan hidup? Pada waktu itu Marta dan Maria, saudara-saudara, tahu teorinya, tetapi mereka tidak pernah tahu apa artinya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita baca ceritanya, sisanya, saudara-saudara, bagaimana Yesus pada akhirnya membangkitkan Lazarus. Dan bagaimana pada waktu itu Yesus memerintahkan kepada tubuh yang sudah mati, sudah berapa hari? Katakan, berapa hari? 4 hari. Dan dikatakan sudah bau, untuk keluar dari kubur tersebut, saudara-saudara. Percaya nggak kita bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Kenapa kita merayakan Paskah? Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Kenapa kita merayakan Paskah? Kenapa Yesus harus melewati kematian di atas kayu salib sebelum menang dari kematian? Karena dia ingin membuktikan kepada kita bahwa dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Dia mati di atas kayu salib dan memang betul-betul mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan ke dalam kehidupan, saudara-saudara, atau dibangkitkan kembali. Saudara, seperti apa kepercayaan kita kepada Yesus? Itu yang ditanyakan pada waktu itu kepada Maria dan Marta, dan hal itu juga yang ditanyakan kepada kita pada saat ini. Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Kisah ini bukan hanya kisah untuk Maria dan Marta dan orang Yahudi pada waktu itu yang menyaksikan, tetapi kisah ini adalah untuk kita semua. Kepada kita semua yang membaca cerita ini, kepada kita semua yang ada di ruangan ini pada hari ini, apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, saudara-saudara? Biarlah kiranya ketika kita masuk ke dalam Minggu Paskah ini, kita diingatkan bahwa dia telah mati di atas kayu salib, dan betul-betul mati, dan dia telah dibangkitkan, mengalahkan maut, memberikan kepada kita kemenangan. Sehingga hidup kita katakan ini berarti. Sebab apa? Sebab dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Ajar kami percaya bahwa Yesus bukan hanya sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan, dan bahkan saudara-saudara, biarlah kiranya kami boleh percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia bukan hanya sanggup untuk membangkitkan orang mati, tetapi dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Dan di dalam nyala saudara-saudara, kami yang percaya memperoleh kemenangan. Tuhan tolong, kami tahu di luar Engkau, di luar Yesus, tidak ada kebangkitan dan kehidupan. Biarlah kiranya kami yang masih terus berjalan di luar Yesus, boleh berjalan bersama dengan Yesus, boleh percaya kepada Dia. Dan biarlah kiranya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, yang juga ada di luar Yesus, boleh Tuhan kami diingatkan bahwa mereka pun perlu mendengarkan hal ini.
Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah terus ya Tuhan melalui firman-Mu kepada kami, bahkan di luar dari jam ini. Di dalam nama Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.